Dewa bela diri tak tertandingi. Bab 395 hingga bab 401. Bab 395, Ketakutan. Dua ki yang sangat menakutkan bertabrakan di udara. Yang satu milik pedang jahat, yang lainnya milik binatang tingkat Tian. Ki pedang dipenuhi energi jahat yang syarat niat membunuh dan kebencian. Dingin dan penuh amarah. Ki milik binatang itu brutal dan kejam, mengandung haus darah tanpa akhir. Kedua energi itu menembus atmosfer. Pedang tersebut telah memotong 10 cakar kucing yang masih jatuh ke tanah. Tetapi dalam sekejap, 10 cakar baru menggantikan cakar yang rusak. Pada saat yang sama, kucing itu mulai mundur secepat kilat. Meo Owo. Kucing itu mengeong keras dan melepaskan energi yang mengerikan. Pedang jahat jatuh dari langit diikuti awan jahat yang menghantam tubuh kucing itu. Sebuah luka muncul di tubuhnya, tetapi darah binatang itu terserap kembali ke dalam luka. Namun, ki kucing itu tidak sekuat sebelumnya. Kekuatannya telah banyak melemah. Energi pedang jahat itu dipenuhi amarah luar biasa dan menembus daging hingga ke tulang. Binatang tingkat Tian benar-benar tangguh. Lin Feng telah menyerang dengan pedang jahat, tetapi itu tidak cukup untuk membunuh kucing tersebut. Ia menatap binatang di hadapannya dengan kekecewaan. Lin Feng masih terlalu lemah. Meskipun pedang jahat itu memiliki kekuatan yang mengerikan, pedang itu membutuhkan seseorang yang sangat kuat untuk mengendalikannya, dan Lin Feng tidak mampu mengendalikannya dengan benar. Selain itu, kucing itu juga jauh lebih kuat darinya, sehingga pedang yang seharusnya dapat membunuhnya pada akhirnya gagal. Harimau bersayap juga terkejut. Kekecewaan terlihat jelas di matanya. Binatang itu tidak mati. Pada akhirnya, Lin Feng tidak mampu membunuh kucing tersebut. Pembatas telah hancur dan Lei Yan Mao telah mendapatkan kembali kekuatannya. Harimau bersayap juga membayangkan betapa hebatnya jika suatu hari ia berhasil menjadi binatang tingkat Tian. Di pegunungan itu, tidak seorang pun akan berani menindasnya lagi. Ia akan menjadi raja wilayah tersebut. Ia tidak akan pernah diperlakukan sebagai hewan peliharaan lagi. Kucing itu mengeluarkan jeritan yang tidak terdengar seperti suara kucing, sambil menatap ke langit. Sungguh konyol. Kucing itu biasanya sangat berhati-hati dan waspada. Tetapi ia terlalu tidak sabar untuk menjadi manusia sehingga bertarung melawan Lin Feng, dan pedang Lin Feng telah menghancurkan pembatas itu serta meremukkan impiannya. Satu-satunya keinginannya kini tidak mungkin tercapai. Kucing itu memang telah kembali menjadi binatang tingkat Tian, tetapi ia sama sekali tidak bahagia. Pembatas yang hancur berarti ia dipaksa tetap dalam wujud binatang sepanjang hidupnya. Betapa menyedihkan. Ia ditakdirkan untuk tetap menjadi binatang, seekor kucing biasa. Ia tidak akan bisa bertingkah seperti manusia lagi. Ia akan tetap menjadi kucing biasa, mungkin bahkan ditangkap dan dijinakkan. Tentu saja, ia akan melakukan apapun demi memperpanjang hidupnya. Ketika kucing itu memikirkan nasib kejamnya, matanya memancarkan kejahatan yang mengerikan. Ia menatap Lin Feng tanpa berkedip. Lin Feng telah menghancurkan masa depannya yang cerah. Ia bahkan tidak akan pernah diizinkan mengambil wujud manusia. Sepertinya pembatas itu sangat kompleks, pikir Lin Feng saat melihat betapa menyedihkannya kucing tersebut. Menghancurkan pembatas pasti memiliki konsekuensi yang mengerikan. Jika tidak, kucing itu tidak akan begitu berhati-hati dan terus tinggal di pegunungan itu. Ia sangat jarang meninggalkan area 50 km tempat ia mengurung Lin Feng. Cakar tajamnya menyerang lagi dan melepaskan ki yang mengerikan. Kucing itu ingin membunuh Lin Feng. Lin Feng telah merusak hidupnya. Mati! Teriak Lin Feng dengan marah sebelum kucing itu sempat melancarkan serangannya. Ia mengangkat pedangnya, dipenuhi amarah dan ki jahat yang mengejutkan. Awan jahat mengikuti pedang itu dari belakang. Meo! Kucing itu mengeong keras, ki binatang memenuhi atmosfer dan menghantam awan jahat. Pada saat yang sama, api petir menyelimuti tubuhnya dan membombardir udara menuju Lin Feng. Boom! 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 Langit seolah meledak. Di antara Lin Feng dan kucing itu, sebuah badai angin terbentuk di udara. Binatang tingkat Tian terlalu mengerikan. Bahkan dengan pedang jahat, aku tidak bisa melawannya. Lin Feng tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Binatang itu telah mendapatkan kembali kekuatan tingkat Tian, dan sudah mampu melawan pedang jahat. Titik tanpa jalan kembali telah tercapai. Lin Feng harus bertindak sekarang atau ia akan binasa. Jika Lin Feng tidak berhasil membunuh binatang tingkat Tian itu, ia akan kehilangan nyawanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Lin Feng melihat binatang tingkat Tian itu melesat ke arahnya, dan sekali lagi udara dipenuhi ledakan. Energi mematikan yang luar biasa menginvasi atmosfer dan berbenturan dengan ki binatang yang mengerikan.
Lin Feng mulai mundur. Binatang tingkat Tian itu pasti sudah membunuhnya jika ia tidak memiliki pedang jahat. Lin Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Saat itu, ia menggunakan seluruh kekuatan pedang jahat yang mampu ia kendalikan. Tetapi tetap saja sangat sulit baginya untuk mempertahankan diri melawan kucing tingkat Tian. Kekuatan binatang tingkat Tian setara dengan kultivator lapisan Tian Qi. Lin Feng bahkan tidak tahu apakah ada kultivator lapisan Tian Qi di Sui Yue. Ia sudah berhasil melukai kucing itu. Ia bisa bangga pada dirinya sendiri atas pencapaian tersebut. Berkat tekad dan kemauan kerasnya, ia berhasil mengendalikan salah satu dari 9 pedang jahat. Pedang itu memiliki kekuatan penghancur yang monumental. Berkat kekuatan pedang tersebut, Lin Feng telah melakukan banyak hal luar biasa. Jika pembatas tidak dihancurkan oleh keinginan kucing untuk bertahan hidup, dan jika kucing itu tidak segera mendapatkan kembali kekuatan tingkat Tian, Lin Feng pasti sudah membunuhnya dengan pedang jahat. Mata Lin Feng sedingin es. Saat itu, ia hanya tahu bahwa kucing tersebut sangat kuat. Ia tidak mengerti mengapa kucing itu menyerang begitu agresif, padahal pedang jahat masih mampu menempatkannya dalam bahaya besar. Kau harus menahannya. Setelah pembatas dihancurkan, ia untuk sementara mendapatkan kembali kekuatan yang sebelumnya terkunci di dalam tubuhnya. Tetapi kekuatan itu tidak lagi bisa ditahan karena tubuhnya telah melemah akibat transformasi. Kekuatannya akan terus menurun seiring waktu, dan kemudian kau bisa membunuhnya sesukamu, kata sebuah suara yang dikirim langsung ke pikiran Lin Feng, membuatnya tercengang. Lin Feng sedang mengendalikan harimau bersayap, sehingga mereka dapat berkomunikasi melalui jiwa. Harimau bersayap tidak perlu berbicara keras-keras. Ia hanya perlu mengirimkan pikirannya. Kekuatannya akan terus menurun seiring waktu. Jadi begitu. Mata Lin Feng berkilat seolah memahami sesuatu. Ia pun terus mundur. Mati, teriak kucing itu dengan marah. Lin Feng harus mati. Meo. Tubuh kucing itu melingkar, lalu seketika menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia muncul tepat di depan Lin Feng. Ia benar-benar binatang buas yang ganas, menerkam seperti kucing merah menyala. Namun, kucing itu jauh lebih besar daripada harimau biasa. Tampak sangat mengerikan. Seolah aliran ki binatang tanpa akhir bocor dari tubuhnya. Cakar tajamnya mengoyak udara. Kali ini, kucing itu tidak peduli untuk menghindari pedang Lin Feng. Cakarnya langsung berbenturan dengan pedang jahat yang melesat ke arahnya. Di sekitar cakar mengerikan itu terdapat cahaya putih yang menyilaukan. Cakar tersebut jauh lebih keras dan tajam daripada bilah baja. Tidak lagi bisa dibandingkan dengan pedang biasa. Meskipun cakarnya berbenturan dengan pedang jahat dan menahannya, awan jahat terus bergerak, dan sejumlah besar ki pedang jahat menembus ke dalam tubuh kucing itu, membuat matanya semakin merah darah. Shing! Sebuah suara mengejutkan tiba-tiba muncul di udara. Di belakang Lin Feng, ada pedang jahat lain, perlahan muncul dari punggungnya. Sungguh mencengangkan, energi pedang itu bahkan lebih menakutkan. Ada pedang lain di dalam tubuh Lin Feng. Kucing itu tampak terkejut sekaligus kejam. Satu pedang jahat saja sudah sangat mengerikan, dan Lin Feng masih memiliki lebih banyak pedang jahat. Dia adalah monster. Lin Feng benar-benar monster yang menakutkan. Harimau bersayap juga terkejut dan menatap tanpa berkedip pada pedang yang muncul dari tubuh Lin Feng. Luar biasa. Lin Feng tidak berbohong, ia benar-benar punya cara untuk menghadapi kucing itu. Kekuatan tersembunyinya sungguh mencengangkan. Ia telah menghancurkan pembatas transformasi dan bahkan mampu bertarung dengan binatang tingkat Tian. Bangkit, teriak Lin Feng dengan marah, dan pedang jahat itu melayang ke udara. Awan jahat yang mengerikan mulai menutupi langit. Sungguh luar biasa. 2 pedang. Kucing itu tampak ragu. Mampukah ia melawan 2 pedang jahat? Namun saat kucing itu masih berpikir, ki mengerikan yang dipenuhi amarah mulai muncul. Dari punggung Lin Feng, pedang lain perlahan kembali keluar. Itu adalah pedang jahat ketiga. Lin Feng telah menghunus 3 pedang jahat sekaligus. Pada saat itu, kucing dan harimau bersayap sama-sama terdiam. 1 pedang jahat saja sudah memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi 3 pedang jahat. Seberapa dahsyat kekuatan 3 pedang jahat jika menyerang bersama? Saat pedang ketiga mulai muncul, seluruh atmosfer tertelan oleh ki jahat. Kucing itu tiba-tiba tampak putus asa. Tepat ketika ia mengira keadaan tidak mungkin menjadi lebih buruk, pedang keempat perlahan mulai muncul dari tubuh Lin Feng. Meowu. Kucing itu mengeong sambil menatap langit. Cakarnya yang masih menahan pedang jahat mulai bergetar. Sesaat kemudian, kucing itu melesat ke cakrawala dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap,
ia telah menghilang tanpa jejak. Ia begitu ketakutan hingga langsung melarikan diri, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Meskipun tingkat kultivasinya akan menurun, setidaknya ia masih memiliki nyawanya. Jika tetap bertarung melawan Lin Feng, 4 pedang itu pasti akan membunuhnya. Bab 396. Kemurkaan Teng Wu Yao. Kucing itu berhasil melarikan diri, menghilang dalam sekejap. Binatang tingkat Tian itu sebelumnya berkuasa atas wilayah tersebut sebagai raja, lalu tiba-tiba mendapati dirinya dalam situasi berbahaya dan seiring waktu akan menjadi binatang tingkat Xuan biasa. Ia harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Roar. Setelah terdiam beberapa saat, harimau bersayap mulai mengaum sambil menatap langit dan berlari dengan liar. Ia juga mulai melepaskan ki ke udara. Aumannya bergema di atmosfer dan membuat udara bergetar. Harimau bersayap sedang melampiaskan seluruh kemarahan yang selama ini terpendam. Ia telah menderita selama 10 tahun, kucing itu mempermalukannya selama 10 tahun. Dan akhirnya sang harimau memperoleh kebebasannya. Namun pada saat itu, mata Lin Feng masih hitam pekat, seperti 2 lubang hitam. Matanya tanpa emosi dan sedingin es. Lin Feng tahu bahwa ia tidak dapat mengendalikan kekuatan 4 pedang. Saat itu, 2 pedang memancarkan suara siulan di atmosfer. Pedang-pedang itu melesat kacau di udara dan awan jahat menutupi langit. Lin Feng tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Ia bahkan bisa merasakan bahwa pedang-pedang itu perlahan mulai mengambil alih tubuhnya. Kembali, teriak Lin Feng dengan suara berat. Pedang yang masih muncul dari tubuhnya dipaksa masuk kembali dan menghilang. Pedang itu kembali ke dalam tubuh Lin Feng. Ia kemudian segera mengisolasinya dari jiwanya dan menghentikan pengaruh pedang itu terhadap dirinya. Namun wajah Lin Feng tampak pucat seperti mayat. Kembali, teriak Lin Feng dengan marah. Kekuatan jiwanya meledak ke atmosfer dan menyelimuti 2 pedang lainnya. Namun kedua pedang jahat itu bergetar dan mengeluarkan suara siulan. Mereka menolak kembali ke tubuh Lin Feng. Sebaliknya, mereka ingin melahap jiwanya. Pada saat yang sama, ki jahat menembus ke dalam tubuh Lin Feng, membuat matanya yang tanpa emosi tiba-tiba dipenuhi kemarahan. Pedang-pedang jahat itu sedang mencemari tubuhnya dengan ki jahat. Kembali, raung Lin Feng sambil mendongakkan kepala. Kekuatan jiwanya terpecah menjadi jumlah tak terhitung potongan kecil yang melesat menuju pedang-pedang jahat untuk menahan mereka. Pada saat yang sama, kekuatan itu mulai menyeret pedang-pedang tersebut kembali ke tubuhnya. Saat terseret di udara, pedang-pedang itu bergetar dan berjuang melawan kekuatan jiwa Lin Feng. Meskipun tubuh Lin Feng kini dipenuhi ki jahat, ia masih tetap sadar. Sebuah cahaya mulai menerangi atmosfer melalui awan jahat ketika 2 pedang jahat perlahan ditarik kembali ke dalam tubuhnya, lalu segera menghilang seolah tidak pernah terjadi apapun. Kau juga, kata Lin Feng kepada pedang yang masih ia pegang. Ia kemudian dengan mudah mengembalikannya ke dalam tubuhnya. Itu adalah pedang yang paling ia kenal, sekaligus satu-satunya pedang yang mampu ia kendalikan. Keempat pedang itu lenyap seolah tidak terjadi apa-apa, dan awan jahat pun perlahan menghilang. Seutas darah hitam tiba-tiba mengalir dari mulut Lin Feng. Tubuhnya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan kini jatuh tak berdaya ke tanah. Wos! Sebuah kilatan cahaya melesat menuju Lin Feng, harimau bersayap. Ia segera menangkap Lin Feng yang jatuh dan dengan hati-hati membaringkannya di atas batu besar di samping air terjun. Lin Feng tetap terbaring di sana. Ia meninggalkan dunia kegelapan yang diciptakan oleh roh langitnya dan perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Dahinya dipenuhi keringat. Ia membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Sekadar melepaskan pedang-pedang jahat itu saja sudah sangat mengerikan. Saat Lin Feng melepaskannya, ia harus menahan ki jahat dan amarah yang terus-menerus menyerbu hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, Lin Feng hanya mampu menggunakan kekuatan 1 pedang. Ia merasa telah menghabiskan seluruh cadangan ki murninya. Pedang-pedang jahat membutuhkan lebih banyak ki murni daripada yang dapat disediakan tubuh Lin Feng. Selain itu, jika ia terlalu sering menggunakan pedang jahat, tubuhnya akan tercemar oleh ki jahat yang mencoba menyerbu hatinya. Ki itu akan menginvasi hatinya dan perlahan mengendalikan jiwanya. Tubuhnya akan menjadi tidak lebih dari sebuah alat. Ia akan berubah menjadi alat bagi pedang jahat untuk melampiaskan amarahnya ke dunia. Pedang-pedang jahat itu dipenuhi kehendak dan tekad mereka sendiri, seolah memiliki kehidupan tersendiri. Lin Feng tidak dapat melepaskan kekuatan lebih dari 1 pedang pada satu waktu. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa mengendalikan lebih dari 1 pedang. Jika aku bisa, aku akan mampu membantai binatang tingkat Tian, bisik Lin Feng pada dirinya sendiri. Jika suatu hari ia mampu mengendalikan pedang-pedang itu,
Lin Feng akan menjadi Raja Sui Yue yang tak terhentikan. Dengan sedikit gerakan, sejumlah besar batu kemurnian muncul di samping Lin Feng. Ia menutup mata dan segera mulai menyerap ki murni tanpa menahan diri. Saat itu, Lin Feng sangat rakus dalam menyerap ki murni. Ia membutuhkan banyak ki murni untuk pulih. Ia telah menggunakan setiap tetes kekuatannya. Harimau bersayap berdiri di samping Lin Feng dan menatapnya dengan mata besar. Tampaknya ia tenggelam dalam pikirannya. Kucing itu telah melarikan diri, dan sekarang Lin Feng adalah tuannya. Namun Lin Feng pernah mengatakan bahwa ia ingin harimau itu menjadi setara dengannya, bukan hewan peliharaan. Selama pertarungan melawan kucing itu, harimau bersayap telah melihat bahwa Lin Feng adalah orang yang berani dan dapat dipercaya. Ia tidak akan pernah bertindak seperti kucing itu, menipu dan mempermalukan sang harimau. Sambil berpikir, harimau bersayap sedikit merunduk dan menatap ke langit. Ia adalah binatang buas purba, dan takdirnya kini berada di tangan Lin Feng. Lin Feng dan harimau itu terikat oleh benang takdir. Tidak ada seorang pun di sekitar yang mengganggu Lin Feng dan harimau bersayap. Mereka berada di lokasi yang sangat terpencil di Pegunungan Sembilan Naga. Kultivator manusia tidak pernah datang sedalam ini ke dalam pegunungan. Semua binatang buas telah melarikan diri dari wilayah itu ketika melihat awan jahat dan merasakan ki binatang tingkat Tian. Mereka bahkan tidak berani mendekati wilayah tersebut lagi. Binatang-binatang buas di daerah itu sangat bijaksana dan cerdas. Mereka tidak akan dengan bodoh datang ke sana hanya karena rasa ingin tahu. Namun, harimau bersayap dan Lin Feng tidak tahu bahwa 50 km dari mereka, sekelompok orang telah tiba. Awan jahat dan ki binatang telah menginvasi atmosfer hingga ratusan kilometer jauhnya. Orang-orang masih dapat merasakan ki yang kuat itu, bahkan masih dapat melihat ki yang menutupi wilayah tersebut. Orang-orang itu adalah anggota sekte Wan Shou. Mereka masih mencari Lin Feng dan Wu Zhen. Meskipun mereka perlahan kehilangan harapan dan memahami bahwa Wu Zhen kemungkinan besar sudah mati, mereka tetap menolak menyerah. Sebelum merasakan ki binatang dan awan jahat itu, mereka sebenarnya sudah hampir menyerah dan bersiap kembali. Pemimpin sekte, ki jahat itu pasti milik salah satu pedang jahat. Mungkin seorang kultivator yang sangat kuat telah menemukannya dan sedang berburu di kedalaman pegunungan, kata wakil pemimpin sekte Wan Shou, Teng Wushan, dengan suara rendah sambil mendekati kakaknya, Teng Wuyao. Teng Wuyao sedikit mengangguk. Awan jahat itu juga mengandung energi pedang yang mengerikan. Tanpa diragukan lagi itu milik salah satu pedang jahat. Mengejutkan, seseorang berhasil mendapatkannya, bahkan tahu cara mengendalikannya dan menggunakannya untuk bertarung. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kultivator sangat kuat yang memperoleh pedang jahat itu sebenarnya adalah Lin Feng, dan bahwa ia bahkan tidak mampu mengendalikannya dengan benar serta hanya menampilkan sebagian kecil kekuatannya. Tidak seorang pun akan memikirkan kemungkinan itu. Bahkan saat 9 gunung pedang hancur, Lin Feng memang berada di sana, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui legenda pedang jahat yang mengira bahwa Lin Feng lah yang mendapatkannya, karena ia terlalu lemah. Bagaimana mungkin ia menarik pedang jahat itu? Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan untuk mematahkan segel? Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Mereka tentu saja mengira bahwa seorang kultivator pedang yang sangat kuatlah yang memperoleh pedang jahat itu. Bukan hanya ki jahat, ada juga ki binatang tingkat Tian, bisik Teng Wuyao. Jika saja mereka bisa mendapatkan binatang tingkat Tian, betapa mengerikannya kekuatan itu? Sayangnya, hal itu mustahil. Mereka hanya bisa bermimpi. Pemimpin sekte, haruskah kita pergi melihat atau pergi saja? Tanya Teng Wushan dengan suara rendah. Teng Wuyao terdiam sejenak, tampak ragu. Sesaat kemudian ia berkata dengan dingin, kita kembali. Baik kultivator yang sangat kuat yang memperoleh pedang jahat itu maupun binatang tingkat Tian tersebut, salah satunya saja dapat membunuh kita semua dengan mudah. Mungkin Lin Feng sudah mati di kedalaman pegunungan. Tentu saja, bahkan jika ia sudah mati, aku tetap ingin membunuh semua orang yang dekat dengannya. Teman-teman dan keluarganya bisa menemaninya di alam baka, kata Teng Wuyao dengan suara sedingin es yang menusuk. Sebenarnya, ia sudah yakin bahwa putranya, Wu Zhen, telah mati. Banyak orang menyadari hal itu, tetapi tidak seorang pun berani mengatakannya. Itu terlalu menyakitkan bagi pemimpin sekte. Tidak ada yang tahu bagaimana Wu Zhen mati. Mereka tidak percaya bahwa Lin Feng mampu membunuhnya. Keadaan kematiannya masih menjadi misteri. Kita kembali, teriak Teng Wuyao dengan suara berat. Ia berbalik dan memberitahu semua anggota sekte Wan Shou, bahwa mereka meninggalkan pegunungan Sembilan Naga. Mereka menghela napas dan mulai pergi. Para kultivator kuat sekte Wan Shou bergerak bersama dengan binatang buas mereka. Jika ada binatang liar kuat yang menyerang,
mereka akan mampu mengatasinya dengan kekuatan jumlah. Peristiwa-peristiwa itu menghantam Sui Yue seperti badai. Klan Yue memperoleh urat bumi, klan Yu tidak memperoleh apapun tetapi juga tidak kehilangan apapun. Sedangkan sekte Wanshou adalah pihak yang paling menderita, mereka kehilangan sejumlah murid inti dan putra pemimpin sekte terbunuh. Orang yang berada di pusat semua ini adalah Lin Feng. Dialah yang sebenarnya memperoleh harta terbesar. Ia mendapatkan kekayaan batu kemurnian, beberapa rumput 9 matahari, pedang-pedang jahat, bahkan seekor binatang buas purba. Mungkin badai itu hanyalah ketenangan sebelum badai yang jauh lebih besar, yang akan membuat seluruh negeri Sui Yue tercekik. Bab 397. Angin. Di kedalaman pegunungan, ada seseorang yang berdiri melayang di udara. Air dari air terjun menghantam tubuhnya dengan deras, tetapi orang itu tetap berdiri tegak. Ki murni yang membara berkilauan di bawah air terjun, dan di atas sebuah batu besar tidak jauh darinya. Seekor binatang sedang mengawasi sosok di dalam air terjun tersebut. "Bangkit!" teriak orang itu dengan suara berat. Siluetnya kemudian naik lebih tinggi ke udara, hingga mencapai bagian tertinggi air terjun. Saat tiba di puncak, tubuhnya meluncur turun ke dasar air terjun, lalu bergerak melawan arus hingga kembali ke puncak, dan ia terus melakukan hal itu selama beberapa waktu. Setelah beberapa saat, ia berhenti. Ia menutup mata dan mulai merasakan air terjun yang mengalir di atas tubuhnya. Orang itu tidak lain adalah Lin Feng, dan binatang di atas batu besar itu tentu saja harimau bersayap. Roar. Harimau bersayap mengaum dan berdiri. Ia kemudian berbalik, sayapnya bergerak, dan ia terbang menjauh. Lin Feng tidak memperhatikannya. Ia masih berdiri melayang di dalam air terjun. Setelah kucing itu melarikan diri, Lin Feng meluangkan waktu untuk memulihkan diri dan tidak langsung pergi. Ia memutuskan untuk tinggal dan berlatih di pegunungan itu untuk sementara waktu. Ia perlu menemukan metode untuk meningkatkan kecepatannya. Lin Feng telah melalui banyak pertempuran baru-baru ini dan menyadari bahwa kecepatannya tidak mencukupi. Ia lebih lambat tetapi lebih kuat daripada banyak orang. Namun jika ia tidak cukup cepat untuk menyerang mereka, kekuatan itu tidak ada gunanya. Sebaliknya juga benar, cepat tetapi tidak cukup kuat untuk melukai lawan juga sia-sia. Air terjun menghantam tubuh Lin Feng dengan keras. Metode ini sederhana, tetapi hasilnya tidak dapat disangkal. Lin Feng keluar dari air terjun dan mulai berjalan di udara. Tidak ada lagi air yang menghambat tubuhnya. Ia merasa sangat nyaman, seolah semua gerakannya tanpa beban. Harimau bersayap benar-benar sulit diatur. Lin Feng melirik ke sekeliling mencari harimau itu lalu tersenyum. Siluetnya berkelebat dan ia terbang menjauh. Tak lama kemudian, Lin Feng tiba di sebuah hutan yang sangat lebat. Rimbunnya pepohonan tinggi menghalangi sinar matahari masuk. Suara ledakan yang sangat keras memenuhi udara dari suatu tempat di dekat sana. Ki binatang yang sangat brutal juga memenuhi atmosfer hutan. Harimau bersayap sedang bertarung dengan binatang buas lain. Lin Feng tercengang. Ia segera terbang menuju sumber ki tersebut. Dengan cepat, ia tiba di lokasi yang dipenuhi kehancuran. Pohon-pohon patah beterbangan di udara dalam pusaran ki. Kedua binatang buas itu saling berhadapan di udara. Lin Feng segera bergerak ke puncak pohon dan menatap kedua sosok tersebut. Salah satunya adalah harimau bersayap, dan lawannya adalah kelelawar hitam dengan sayap biru kehijauan. Kelelawar bersayap biru itu sangat cepat, itulah salah satu kekuatan utamanya. Binatang buas tingkat yang sama jarang mampu menandinginya dalam hal kecepatan. Lin Feng mengamati kelelawar itu. Wujudnya tampak sangat kejam dan ganas. Dua taring yang sangat tajam menonjol dari mulutnya. Taring panjang dan tajam itu tampak mengerikan. Selain kecepatannya, taring tersebut adalah kekuatan utamanya. Dengan taring itu, ia bisa menggigit binatang lain dan menghisap darahnya hingga kering. Harimau bersayap benar-benar suka memprovokasi, bisik Lin Feng sambil menghela napas. Meskipun kelelawar bersayap biru itu bukan binatang buas purba, dengan kecepatannya ia tidak takut pada binatang lain yang setingkat. Bagaimanapun, jika lawan tidak secepat dirinya, bagaimana mungkin bisa melawannya? Suara tajam menyebar di udara. Tubuh kelelawar itu berkilat, sayapnya berkedip, lalu menghilang. Begitu cepat, terlalu cepat. Mata Lin Feng bahkan tidak mampu mengikuti gerakan kelelawar itu. Secara umum, semakin cepat binatang atau kultivator manusia, semakin mudah mereka menghindari serangan. Saat Lin Feng berjalan di udara, ia selalu merasakan angin menerpa tubuhnya. Tetapi saat itu, kelelawar bersayap biru bergerak sangat cepat namun Lin Feng tidak merasakan hembusan angin kuat sama sekali.
Kelelawar itu sangat lincah dan ringan, seolah tidak menciptakan hambatan udara. Lin Feng terkejut. Roar. Harimau bersayap juga bergerak. Sayap apinya berkilauan, kecepatannya pun luar biasa. Ia langsung melesat menuju kelelawar, cakarnya berkilauan di udara. Kelelawar bersayap biru itu tidak berusaha menghadapi harimau bersayap secara langsung. Ia berkelok di udara, lalu tepat saat hendak bertabrakan, ia tiba-tiba naik lebih tinggi. Harimau bersayap mengangkat kepala dan membuka mulut, mulai menyemburkan api yang melesat lurus ke arah kelelawar. Pada saat yang sama, sayap apinya kembali bergerak dan ia terbang lebih tinggi sambil mengejar lawannya. Meskipun harimau bersayap sangat cepat, kecepatan bukan kekuatan utamanya. Saat terbang, ada hambatan udara. Tetapi berkat kekuatan tubuhnya yang mengerikan, ia dapat mengabaikan hambatan angin dan mencapai kecepatan yang menakutkan itu. Lin Feng sebenarnya tidak terlalu tertarik pada pertarungan tersebut. Ia hanya tertarik mengamati gerakan, kecepatan, dan kelincahan kedua binatang itu. Harimau bersayap mengandalkan kekuatan ledakan dalam tubuhnya untuk mengabaikan hambatan udara, itulah sebabnya ia bisa bergerak begitu cepat. Sebaliknya, kelelawar bersayap biru adalah ahli kecepatan. Saat terbang, seolah tidak ada hambatan udara sama sekali. Kecepatan juga bergantung pada kultivasi. Seiring meningkatnya kultivasiku, kecepatanku akan meningkat, tetapi tampaknya aku tidak mencapai kecepatan maksimalku. Ketika kecepatanku meningkat, rasanya itu masih belum batas tertinggi. Yang menghalangiku adalah hambatan angin. Jika tidak ada hambatan, aku akan mampu mencapai kecepatan maksimum. Pikir Lin Feng seolah tiba-tiba memahami sesuatu. Ini adalah prinsip sederhana, Lin Feng telah menembus lapisan kedua Xuan Qiang. Memberinya peningkatan kecepatan, tetapi ia masih perlu berlatih jika ingin mencapai batas maksimalnya. Lin Feng memahami sesuatu yang baru. Ia merasa seolah berbagai hal tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas baginya. Kekuatan Lin Feng bukanlah kecepatan, melainkan daya pemahamannya. Karena ia memiliki jiwa yang sangat kuat yang didukung oleh roh langitnya, kecepatan pemahamannya jauh melampaui orang lain. Ada banyak kultivator luar biasa yang lebih cepat atau memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada Lin Feng. Namun, jika mereka bertarung melawannya, belum tentu mereka akan menang. Daya pemahaman merupakan aspek yang sangat penting dalam kultivasi. Jika dua kultivator pedang dengan tingkat yang sama bertarung, yang paling memahami jalan pedangnya akan dengan mudah mengalahkan yang lain. Aku salah. Lin Feng tercengang. Matanya berkilau seolah baru saja mendapat pencerahan. Semua yang ia pikirkan sebelumnya memang benar, tetapi itu hanyalah pemahaman yang dangkal. Baik binatang maupun kultivator manusia, tidak ada batas mutlak bagi apa yang dapat mereka capai. Ketika kultivator dan binatang buas bergerak, hambatan angin menjadi penghalang yang memperlambat mereka. Itu seperti melawan arus. Jika aku bisa bergerak bersama angin, aku akan bisa bergerak jauh lebih cepat, bahkan melampaui kecepatan maksimalku. Lin Feng tiba-tiba teringat saat berlatih di bawah air terjun. Ia sangat lambat ketika bergerak melawan arus, tetapi ketika mengikuti arus, ia jauh lebih cepat karena terbantu oleh aliran tersebut. Ketika kultivator dan binatang bergerak, angin memiliki efek yang sama seperti air pada air terjun. Angin sangat memengaruhi gerakan mereka. Namun, kecuali ada angin kuat dari belakang, pergerakan biasanya melawan arus sehingga menciptakan hambatan. Kecuali seseorang dapat mengendalikan angin dan memanfaatkannya. Angin. Kuncinya adalah bergerak bersama angin. Cahaya di mata Lin Feng semakin terang. Pedang memiliki kekuatan, angin tentu juga memiliki kekuatan. Ketika Lin Feng mempelajari cara melakukan serangan energi, ia pernah belajar meminjam kekuatan di sekelilingnya untuk sementara waktu. Ia hampir melupakan hal itu. Lin Feng perlu memahami kekuatan angin, dan dengan begitu kecepatannya pasti akan meningkat. Memikirkan hal itu, Lin Feng perlahan menutup mata. Ia masih dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, tetapi seolah tidak memperhatikannya sama sekali. Ia tidak memusatkan perhatian pada pegunungan maupun pada pertarungan antara harimau bersayap dan kelelawar bersayap biru. Ia hanya memusatkan perhatian pada angin yang bertiup lembut di tubuhnya. Dalam dunia Lin Feng, hanya ada satu hal. Angin. Bab 398, Gerakan Angin. Pedang memiliki kekuatan pedang, angin juga memiliki kekuatan angin. Kekuatan pedang tajam dan brutal, Lin Feng dapat membunuh seseorang setiap kali ia mengayunkan pedangnya. Kekuatan angin tak terlihat dan seolah tidak ada, tetapi sebenarnya ada di mana-mana. Saat itu, Lin Feng menggunakan seluruh daya pemahamannya.
Ia dengan tenang merasakan energi di dalam angin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia juga dapat merasakan pergerakan angin. Lin Feng merasa seolah telah berada di sana sangat lama, padahal hampir tidak ada waktu yang berlalu. Ia bergerak sedikit, sangat ringan. Gerakan kecil itu hanya memberi pengaruh yang sangat halus pada angin. Lin Feng memasuki fusi bumi dan dapat merasakan setiap detail kecil dari gerakannya. Gerakan kecil itu tampaknya mengubah pola pergerakan angin di sekitarnya, seolah angin itu menghilang. Gerakan tersebut tampak dilakukan dengan hambatan angin yang jauh berkurang. Jika gerakanku selaras dengan pola gerakan angin, jika aku berhasil bergerak bersamanya, maka aku akan dapat memanfaatkan kekuatannya, pikir Lin Feng. Ia pun berhenti melakukan gerakan kecil. Ia dengan tenang merasakan angin di sekelilingnya, memusatkan perhatian pada pola dan alirannya. Setelah beberapa saat, Lin Feng bergerak lagi dan perlahan maju ke depan. Masih ada hambatan terhadap gerakannya. Angin masih menahannya. Namun, seiring ia terus bergerak, hambatan itu semakin berkurang. Lin Feng semakin memahami angin dan pergerakannya. Akhirnya, ketika ia bergerak, ia mulai bergerak bersama angin, dan hambatan angin menghilang, bahkan justru meningkatkan kecepatannya. Kekuatan angin. Inilah kekuatan angin, bisik Lin Feng. Ia lalu berhenti bergerak dan membuka mata. Harimau bersayap dan kelelawar bersayap biru masih bertarung, tetapi saat itu kelelawar tersebut tampak jauh lebih lemah. Tubuhnya dipenuhi luka yang meneteskan darah. Meskipun sangat cepat, setiap kali ia menyerang harimau bersayap, ia tidak mampu melukainya. Sebaliknya, justru ia yang terluka oleh serangan harimau itu. Kelelawar bersayap biru jauh lebih lemah daripada binatang buas purba. Jika bukan karena kecepatannya yang luar biasa, ia pasti sudah dibunuh oleh harimau bersayap. Kelelawar itu menjerit, siluetnya berkelebat, lalu melesat lurus ke arah harimau bersayap. Ia tidak berniat mundur dan merasa terhina. Ia jauh lebih cepat daripada harimau bersayap, tetapi gagal melukainya dan bahkan terluka setiap kali bertukar serangan. Roar! Kali ini harimau bersayap mengaum dengan sangat mengerikan dan melepaskan ki binatang yang luar biasa dahsyat. Harimau bersayap membentangkan sayap merah apinya, membuat Lin Feng tertegun. Saat sayap itu terbuka, seolah mampu menutupi langit. Roar! Harimau bersayap mengaum dengan marah. Sayap raksasanya mulai bergerak. Kali ini, ia tidak akan membiarkan kelelawar itu melarikan diri. Ia sudah muak dengan serangan licik kelelawar tersebut. Kelelawar itu tidak berani menghadapi harimau bersayap secara langsung, dan itu membuatnya marah. Ketika kelelawar bersayap biru melihat sayap raksasa harimau bersayap, ia tampak ketakutan. Ia menjerit lagi dan berhenti mendekat, lalu berbalik mencoba melarikan diri. Boom! Boom! Harimau bersayap mencoba menangkap kelelawar itu dengan sayap apinya yang raksasa, tetapi kelelawar berhasil menghindar dan terus terbang menjauh. Harimau bersayap kembali membentangkan sayap merah apinya yang besar. Matanya dipenuhi kilatan ganas. Kelelawar itu berhasil lolos lagi, ia hampir saja tertangkap. Kelelawar itu melirik harimau bersayap dengan dingin, lalu segera menoleh ke arah Lin Feng. Ia membentangkan sayap birunya, siluetnya berkelebat saat mencoba melarikan diri. Jika harimau bersayap tidak memprovokasinya, kelelawar itu tidak akan pernah ingin bertarung. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Namun sebelumnya, ia tidak pernah takut pada binatang buas tingkat yang sama. Kelelawar bersayap biru terbang sangat dekat dengan Lin Feng, hingga membuat pakaian Lin Feng berkibar. Lin Feng terkejut, kelelawar itu tampaknya sama sekali tidak menganggapnya, seolah mengabaikan keberadaannya. Lin Feng pun bergerak. Gerakan angin. Lin Feng bergerak tanpa suara sedikit pun, seolah tubuhnya telah kehilangan seluruh beban yang melawan hambatan. Tubuhnya menyatu dengan kekuatan angin. Ia bergerak begitu cepat hingga mustahil melihat pergerakannya. Ketika harimau bersayap melihat itu, ia tercengang. Bagaimana Lin Feng bisa tiba-tiba menjadi begitu cepat? Bahkan tampaknya ia jauh lebih cepat daripada harimau bersayap. Harimau bersayap pernah bertarung melawan Lin Feng dan juga menyaksikannya melawan kucing itu. Lin Feng memang sangat kuat, tetapi kecepatan adalah kelemahannya. Tanpa diduga, kecepatannya kini meningkat secara mengejutkan. Seolah kelelawar bersayap biru itu juga merasakannya. Ia sedikit menoleh dan menatap Lin Feng sambil menyipitkan mata. Tatapannya dipenuhi bahaya. Sayapnya kembali berkelebat dan ia terus mempercepat diri. Dalam situasi seperti itu, ia tidak bisa melawan Lin Feng. Harimau bersayap di belakangnya akan segera menyusul. Bertarung dalam keadaan seperti itu sama saja dengan bunuh diri.
Kau ingin kabur? Kata Lin Feng dengan senyum dingin dan acuh. Kelelawar itu harus membayar harga karena telah mengabaikan keberadaannya. Lin Feng tersenyum, kekuatan angin meningkat, dan ia melesat ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Kecepatannya tak terbayangkan. Ia dengan cepat mendekati kelelawar itu dengan kecepatan luar biasa, sementara kelelawar itu tampaknya tidak mampu menambah kecepatannya lagi. Ujung jari Lin Feng dipenuhi energi pedang yang sangat tajam, mengoyak udara saat ia bergerak. Ketika kelelawar itu merasakan energi pedang yang mengerikan itu, ekspresi di matanya berubah drastis. Ia mulai mengepakkan sayapnya dengan gila-gilaan untuk mempercepat diri, tetapi semuanya sudah terlambat. PSSSSH. Tubuh kelelawar itu bergetar, energi pedang yang dahsyat telah menembus tubuhnya. Jeritan bernada sangat tinggi menyebar di udara. Kelelawar itu berada dalam kesakitan yang luar biasa. Sayapnya masih mengepak, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak lagi, lalu tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Kelelawar itu jatuh dengan bunyi keras, mendarat dengan perut terlebih dahulu. Ia masih berusaha mengepakkan sayapnya, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk terbang. Lin Feng telah menembus lapisan kedua Xuan Qi, sedangkan kelelawar itu hanyalah binatang tingkat Xuan pertama. Bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan Lin Feng yang dipenuhi energi pedang sekuat itu? Harimau bersayap tiba di samping kelelawar itu dan menatapnya dengan pandangan ganas dan kejam. Ia kemudian mengangkat kepala dan menatap Lin Feng. Kau menginginkannya? Tanya Lin Feng dengan nada datar. Harimau bersayap mengangguk tanpa ragu. Baiklah, itu milikmu, jawab Lin Feng. Harimau bersayap mengaum pelan dan segera membuka mulutnya. Kelelawar bersayap biru menjerit kesakitan, tetapi harimau bersayap, seekor binatang buas purba, tidak peduli. Ia mencabik-cabik daging kelelawar itu dan memakannya saat masih hidup. Pada akhirnya, ia menelan jantung kelelawar itu bulat-bulat. Lin Feng mengamati pemandangan itu dengan tenang. Mulut harimau bersayap berlumuran darah. Ia sedikit terkejut melihat harimau itu memakan jantung kelelawar. Bagi binatang tingkat yang sama, memakan jantung lawan mungkin sangat bermanfaat. Setelah menelan jantung tersebut, sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuh harimau bersayap. Ia mengaum dan mengangkat kepalanya, lalu menatap Lin Feng dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia sudah memahami bahwa kecepatan Lin Feng telah meningkat. Lin Feng memang berlatih di air terjun untuk meningkatkan kecepatannya. Harimau bersayap menghormati kekuatan Lin Feng. Selain itu, ia merasa Lin Feng telah membuat kemajuan besar. Faktanya, Lin Feng masih berfokus pada peningkatan kecepatannya. Kultivator manusia memang memiliki potensi yang menakutkan. Tidak heran kucing itu rela mengambil risiko menjalani proses transformasi berbahaya demi menjadi manusia. Qiongqi, apakah kau terikat pada tempat itu? Tanya Lin Feng sambil menatap harimau bersayap. Mereka telah tinggal di sana cukup lama. Lin Feng ingin pergi. Qiongqi menggelengkan kepala. Ia hanya merasakan kebencian terhadap tempat itu. Kucing tersebut telah memperlakukannya sebagai hewan peliharaan selama bertahun-tahun, dan tempat itu mengingatkannya pada hal tersebut. Baiklah, kita pergi, kata Lin Feng sambil tersenyum. Siluetnya berkelebat dan ia segera mendarat di punggung Qiongqi, di antara kedua sayap raksasanya. Bab 399, datang untuk membunuh. Di tempat di mana orang-orang dulu mengamati 9 gunung pedang, kini tidak ada apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah sebuah urat bumi yang dipenuhi ki murni yang kaya dan padat. Namun, sejak 9 gunung pedang menghilang, semakin banyak orang datang ke tempat itu, bukan untuk berlatih ilmu pedang lagi. Klan Yue mulai tanpa henti mengekstraksi sumber daya alam dari urat bumi tersebut. Mereka bahkan menemukan bahwa urat bumi itu sangat besar dan membentang puluhan kilometer. Selain itu, tanahnya dipenuhi batu kemurnian. Gunung tempat orang-orang dulu mengamati 9 gunung pedang juga dipenuhi ki murni, tetapi sebelumnya urat bumi itu terlalu dalam sehingga orang tidak dapat merasakan ki yang tersembunyi di bawah tanah. Kini urat bumi telah terbuka, dan seluruh area dipenuhi ki langit dan bumi yang begitu pekat hingga melayang di udara. Karena itu, klan Yue memutuskan untuk membentengi wilayah tersebut dan melindungi urat bumi itu. Bagaimanapun, tempat itu berada di pusat pegunungan 9 naga, wilayah yang dipenuhi binatang buas. Ki murni menarik binatang buas, sehingga klan Yue tidak punya pilihan selain mempertahankan lokasi itu dari serangan mereka. Namun, meskipun klan Yue tidak mengizinkan binatang buas memasuki wilayah tersebut, mereka mengizinkan orang-orang dari Sue Yue datang selama mematuhi aturan tertentu. Mereka hanya diizinkan berkultivasi di sana dan tidak boleh mengambil batu kemurnian apapun. Jika seseorang berani mengambil satu saja, bahkan yang berkualitas rendah,
klan Yue akan membunuhnya. Siapapun yang melanggar aturan akan dieksekusi. Orang-orang juga memahami bahwa klan Yue mengizinkan orang lain berkultivasi di sana hanya karena mereka takut memancing kemarahan publik. Jika mereka melarang orang datang, masa mungkin akan berkumpul dan merebut urat bumi itu. Namun syaratnya jelas, tidak boleh mengambil batu kemurnian. Karena itu, para kultivator yang datang tidak cukup bodoh untuk mencoba mencuri batu kemurnian. Jika tertangkap, mereka pasti mati, tidak sebanding dengan risikonya. Saat itu, di luar wilayah perlindungan tersebut, di tengah hutan lebat yang dipenuhi binatang buas, beberapa orang sedang bertarung melawan seekor binatang buas. Kelompok itu terdiri dari 2 gadis, seorang lelaki tua, dan seorang pemuda. Keempat orang itu mengepung seekor ular tingkat Ling ke-9. Panjangnya hampir 40 meter dan dapat menyemburkan ki beracun dari mulutnya. Ketika membuka mulut, ukurannya cukup besar untuk menelan seseorang utuh-utuh. Keempat orang itu sangat waspada. Binatang tingkat Ling ke-9 bukanlah lawan yang mudah. Yang terkuat di antara mereka adalah pemuda itu. Ia telah menembus lapisan ke-9 Ling Qi dan memiliki bakat alami yang sangat tinggi. Feng Ting, Jing Yun, kalian mundur. Aku akan menangani ular ini, kata pemuda itu sambil melangkah maju. Ia ingin membunuh binatang tingkat Ling ke-9 itu sendirian. Duan Feng, kita lakukan bersama saja. Kau baru saja menembus lapisan ke-9 Ling Qi, kultivasimu belum stabil. Dan ular itu sangat kuat, tidak akan mudah mengalahkannya, kata Jing Yun sambil mengerutkan kening. Pemuda itu memang Duan Feng, tetapi 2 tahun telah berlalu dan ia tampak jauh lebih dewasa. Matanya juga terlihat lebih dalam dan misterius. Jing Yun, Kak, tidak perlu. Karena kakak besar tidak ada di sini, aku yang bertanggung jawab melindungi kalian, jangan lupa. Lagi pula, aku belum pernah dipaksa menggunakan rohku, kata Duan Feng sambil tersenyum. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan Lin Feng akhir-akhir ini. Jika Lin Feng melihat betapa kuat dirinya sekarang, pasti ia akan sangat senang. Ketika Jing Yun mendengar Duan Feng menyebut Lin Feng, ia terkejut, lalu matanya yang indah dipenuhi cahaya berkilau. Di dalam kereta saat mereka meninggalkan desa kecil itu, ia tidak menyadari betapa tinggi bakat alami Duan Feng. Duan Feng memiliki roh darah klan kekaisaran. Ia sudah mampu menggunakan 4 gerbang tersegel, memiliki roh yang kuat, dan sangat berbakat. Dalam 2 tahun, ia telah menembus lapisan ke-9 Ling Qi, kecepatan yang luar biasa. Jing Yun menyadari bahwa jika seseorang berbakat dan masih muda, kultivasinya dapat meningkat dengan sangat cepat. Sungguh menakjubkan. Tentu saja, ia juga tahu bahwa bukan hanya bakat yang membuat Duan Feng berkembang pesat. Ia juga seorang kultivator yang sangat tekun. Betapapun menderitanya, ia tetap berkultivasi siang dan malam. Lin Feng telah menjadi idolanya, sehingga Duan Feng bertekad berjalan di jalur yang sama. Ia tidak ingin tertinggal. Bahkan, ia mampu meningkatkan kultivasinya dengan cepat karena bakat alami dan pertarungan melawan para Buddha. Baiklah, Duan Feng, hati-hati, kata Jing Yun memperingatkan. Ia mundur sedikit, membiarkan Duan Feng bertarung sendirian. Roh darah klan Duan berada di dalam tubuh Duan Feng, warisan yang sangat kuat. Namun ia belum pernah dipaksa menggunakannya. Jika ia melepaskannya, mengalahkan binatang tingkat Ling ke-9 itu akan mudah. Feng Ting, kata Duan Feng kepada gadis lain yang mengenakan pakaian hitam. Feng Ting dan lelaki tua itu juga mundur, membiarkan Duan Feng bertarung sendirian. SSSS. SSSSS. Ular tingkat Ling itu tampaknya mengerti bahwa Duan Feng ingin melawannya sendiri. Ia yakin dapat menelannya dengan mudah. Tiba-tiba, ia melepaskan ki beracun hitam yang melayang di udara. Hewan, kata Duan Feng sambil menatap ular itu. Ia kemudian bergerak, dan dalam sekejap, 4 gerbang tersegel muncul di belakangnya. Dahulu hanya ada 3, kini ada 4. Feng Ting dan lelaki tua itu tampak terkejut. Gerbang-gerbang tersegel itu milik roh darah klan kekaisaran. Mengejutkan, Duan Feng memiliki 4 gerbang tersegel. Segel, teriak Duan Feng dengan suara berat. Dalam sekejap, gerbang-gerbang itu terangkat ke udara, bergetar sambil mengeluarkan suara berirama yang merdu. Kemudian, gerbang-gerbang itu langsung menyegel tubuh ular raksasa tersebut, yang mulai bergetar hebat. Gerbang tersegel itu tampak seolah telah mengendalikan pikiran ular tersebut. His! Ular itu mendesis dengan marah, terus menggeliat. Namun, tidak lama kemudian, ia perlahan menjadi tenang. Setelah gerbang tersegel menembus pikirannya, ular tingkat Ling ke-9 itu tidak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Semuanya menjadi sangat mudah. Duan Feng, aku akan membunuhnya,
kata Feng Ting. Duan Feng bahkan belum sempat menjawab ketika sosok Feng Ting sudah berkelebat pergi. Ia langsung tiba di samping ular itu. Setelah membunuhnya, ia segera mengambil benda-benda berharga yang dimilikinya dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ketika Jing Yun melihat tindakan itu, ia mengerutkan kening. Duan Feng lah yang menghentikan ular itu berkat rohnya. Feng Ting bahkan tidak menanyakan pendapatnya. Ia langsung membunuhnya dan mengambil semua hasilnya. Namun Duan Feng tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memandang Feng Ting dengan senyum hangat di wajahnya. Setelah itu, ia menarik kembali rohnya ke dalam tubuhnya. Duan Feng, mari kita pergi memburu binatang buas lain, kata Feng Ting dengan nada dingin. Duan Feng mengangguk, tetapi Jing Yun semakin mengernyit. Apa yang dipikirkan gadis itu? Apakah Duan Feng adalah budaknya? Duan Feng telah menyelamatkan nyawanya. Jika Duan Feng tidak muncul, Feng Ting sudah diperkosa dan dibunuh oleh penjaga klannya sendiri. Baik, kata Duan Feng sambil mengangguk seolah tidak mempermasalahkan apapun, membuat Jing Yun terdiam. Karena Duan Feng memiliki perasaan pada Feng Ting, ia seolah berubah menjadi orang bodoh. Jing Yun tahu Duan Feng menyukai Feng Ting, bahkan Feng Ting sendiri mengetahuinya, sehingga ia hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan benda-benda berharga. Ayo pergi, kata Feng Ting sambil mulai berjalan, bersiap menuju tempat lain. Pergi? Menurutmu kemana kalian akan pergi? Pada saat itu, suara dingin dan acuh menyebar di udara dari dalam hutan lebat. Kelompok itu terkejut, dan segera setelah itu mereka melihat sosok-sosok muncul dari segala arah. Orang-orang itu tampak buas dan dingin. Kalian siapa? Tanya Duan Feng sambil menatap orang-orang yang mengepung mereka. Kalian tidak perlu tahu, kata salah satu dari mereka dengan dingin sambil melepaskan energi mematikan. Sepertinya kita tidak memiliki permusuhan, kata Duan Feng. Anggap saja kalian bernasib buruk karena berhubungan dengan Lin Feng, kata orang itu dengan nada dingin, membuat Jing Yun dan Duan Feng mengernyit. Orang-orang itu adalah musuh Lin Feng. Mengapa kalian membencinya? Membencinya? Lawan bicara itu tersenyum dingin lalu berkata, aku akan memberitahumu sesuatu, semua teman Lin Feng akan mati, tidak satu pun akan tersisa. Bukan hanya kalian yang akan mati, orang-orang di Akademi Surgawi juga akan dibunuh. Para kultivator terkuat kami pasti sudah berada di Akademi Surgawi sekarang, membantai para muridnya. Semua teman Lin Feng akan mati. Bagaimana dengan Meng Qing? Apakah dia juga akan dibunuh? Duan Feng dan Jing Yun tiba-tiba memancarkan aura dingin yang membekukan. Bab 400. Hati dingin tanpa perasaan. Duan Feng dan Jing Yun tidak mengetahui peristiwa yang telah terjadi. Orang-orang itu ternyata ingin membunuh semua yang dekat dengan Lin Feng, betapa kejamnya. Lin Feng. Jantung Feng Ting dan lelaki tua itu berdegup kencang. Kakak besar yang disebut Duan Feng dengan penuh hormat ternyata adalah Lin Feng, pemuda yang menjadi pusat dari semua peristiwa besar itu. Orang-orang ini pasti berasal dari sekte Wan Shou. Lelaki tua dan Feng Ting segera menebak identitas mereka. Lelaki tua itu bergerak mendekati Feng Ting dan berkata, "Nona." Feng Ting tertegun. Ia memandang lelaki tua itu dengan ragu. Namun sesaat kemudian, wajahnya berubah tegas dan ia berkata, "Tuan-tuan, kami berdua bukan teman Lin Feng. Kami hanya kebetulan bertemu. Dengan mereka, itu saja. Kami akan pergi sekarang. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami." Hah? Ketika Duan Feng mendengar kata-kata Feng Ting, ia terkejut. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya. Beberapa hari sebelumnya, Feng Ting sedang berlatih di pegunungan ketika ia diserang oleh penjaga dari klannya sendiri. Duan Feng muncul dan menyelamatkannya. Ia bahkan mulai memiliki perasaan padanya. Ia mulai mempercayainya, tetapi kini, dalam situasi kritis, Feng Ting tanpa ragu meninggalkannya. Selama ini, ia hanya memanfaatkannya untuk memperoleh benda-benda berharga. Jing Yun memandang Duan Feng sambil sedikit menggelengkan kepala. Duan Feng terlalu muda dan naif. Ia hanya tahu tentang kultivasi. Orang lain dapat dengan mudah melihat bahwa Feng Ting hanya memanfaatkannya. Memang benar, kami baru bertemu mereka dan kebetulan bepergian bersama. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, kata Duan Feng sambil tersenyum setelah terdiam sejenak, membuat Feng Ting memandangnya dengan aneh. Duan Feng memiliki bakat alami yang sangat tinggi dan roh darah klan kekaisaran. Jika kejadian ini tidak terjadi, mungkin Feng Ting akan tetap bersamanya, tentu saja bukan karena cinta. Karena kalian sudah di sini, kalian juga akan mati. Membunuh 2 orang tambahan tidak ada bedanya bagi kami, kata salah satu anggota sekte Wan Shou. Jantung Feng Ting berdegup semakin kencang dan wajahnya berubah drastis.
Mereka tetap akan membunuhnya, bahkan jika ia tidak mengenal Lin Feng. Tuan, kami bukan hanya bukan teman Lin Feng, kami juga memiliki dendam dengannya. Kami juga menginginkan kematiannya. Apa gunanya membunuh seorang gadis muda dan lelaki tua seperti saya? Kata lelaki tua di samping Feng Ting. Benar, kami membenci Lin Feng. Kami adalah musuhnya, tambah Feng Ting. Tidak tahu malu, bisik Jing Yun dengan marah. Tetapi Feng Ting dan lelaki tua itu tidak memedulikannya. Mereka hanya menatap anggota sekte Wan Shou. Para anggota sekte Wan Shou mendengus dingin, lalu tersenyum kejam. Bunuh semuanya. Suara dingin itu membuat tubuh Feng Ting gemetar tanpa henti. Ia bahkan tidak berani membayangkan mereka benar-benar akan membunuhnya. Jing Yun, Kak, berdiri di belakangku, teriak Duan Feng. Namun sebelum ia selesai berbicara, pemimpin kelompok itu sudah melangkah maju. Duan Feng memang telah mencapai lapisan ke-9 Ling Qi dan memiliki roh darah klan Duan. Tetapi hanya kultivator lapisan Xuan Qi yang mampu menghadapinya. Selain itu, ia akan membunuh mereka dengan mudah. Berlindung di belakangmu? Itu tidak ada gunanya, kata kultivator lapisan Xuan Qi itu dengan wajah buas sambil mengedarkan Qi murni di sekeliling tubuhnya. Para murid sekte Wan Shou semuanya memiliki roh binatang dan mempelajari teknik serta keterampilan binatang. Tidak ada gunanya? Kalau begitu mereka bisa berdiri di belakangku. Suara itu datang dari dalam hutan dan membuat semua orang tertegun. Mereka berbalik dan langsung mengernyit. Mereka melihat seorang manusia menunggangi seekor binatang raksasa. Sosok itu berjalan mendekat dengan tenang, tidak cepat, tidak lambat. Binatang itu tampak sangat agung, wajahnya ganas dan memiliki 2 sayap merah menyala. Kultivator di punggungnya adalah seorang pemuda tampan dan cerdas, kinya sangat tajam. Ia duduk di antara kedua sayap binatang itu, menatap kerumunan dengan tenang. Yang mulia, ini urusan sekte Wan Shou. Kami harap Anda tidak ikut campur, kata orang yang tampaknya memimpin kelompok itu. Namun ia tetap waspada. Pemuda itu terlihat luar biasa, dan binatang tunggangannya tampak seperti binatang buas purba, lebih tepatnya harimau bersayap. Ketika Duan Feng dan Jing Yun melihat Lin Feng, mereka menghela napas lega. Selama Lin Feng ada di sana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ekspresi Feng Ting dan lelaki tua itu menjadi rumit. Lin Feng, kakak. Duan Feng berseru sambil tersenyum. Para anggota sekte Wan Shou langsung mengernyit. Pemuda itu ternyata Lin Feng. Kalian ingin membunuhku dan teman-temanku, tetapi bahkan tidak mengenaliku saat aku berdiri tepat di depan kalian. Sungguh konyol. Tubuh harimau bersayap perlahan maju. Lin Feng melompat turun dari punggungnya dan menatap anggota sekte Wan Shou dengan dingin. Orang-orang itu bukanlah kultivator penting, mereka hanya lemah dan tidak mengenalnya. Wajah para anggota sekte Wan Shou berubah drastis. Mereka terjebak. Mereka semua pernah mendengar betapa kuatnya Lin Feng. Duyan saja tidak mampu menandinginya dan terbunuh di tangannya. Dibandingkan Lin Feng, mereka hanyalah orang tak berarti. Apa tingkat kultivasi anggota sektemu yang pergi ke Akademi Surgawi? Tanya Lin Feng dengan nada sedingin es sambil menatap pemimpin kelompok itu. Pria itu memasang wajah muram dan tetap diam. Roar. Auman rendah terdengar, dan dalam sekejap mata, binatang di samping Lin Feng menghilang dari tempatnya. Ah! 2 jeritan mengerikan terdengar. Harimau bersayap muncul kembali di tempat semula. Mulutnya berlumuran darah dan matanya tampak sangat buas, hingga membuat semua orang gemetar. 2 anggota sekte Wan Shou telah tewas dalam sekejap, kepala mereka digigit putus dan tubuh mereka tergeletak di tanah tanpa nyawa. Kerumunan itu terpaku menatap harimau bersayap. Matanya memancarkan kekejaman yang mengerikan. Apakah itu? Binatang buas purba, pikir mereka. Harimau bersayap adalah makhluk purba yang sangat langka. Tak seorang pun di antara mereka pernah melihatnya sebelumnya, apalagi menyaksikan kekuatannya. Hanya pemimpin kelompok kecil itu yang memiliki pengetahuan tentang binatang purba. Ia pernah melihat gambar makhluk tersebut dalam buku kuno yang menggambarkan binatang buas purba. Ia merasa bahwa binatang buas Lin Feng mungkin memiliki darah harimau bersayap atau singa brutal, bahkan sedikit mirip dengan singa api iblis. Katakan, ujar Lin Feng dingin sambil menatap kultivator lapisan Xuan Qi itu. Wajahnya sangat dingin hingga jantung para anggota sekte Wan Shou berdegup semakin kencang. Jika mereka tidak berbicara, binatang buas purba itu pasti akan membunuh mereka. Jika kami memberitahumu, apakah kau akan membiarkan kami pergi? Tanya pria itu setelah terdiam beberapa detik. Roar. Auman lain menggema di udara, dan sosok binatang itu kembali menghilang. Wajah kultivator lapisan Xuan Qi itu berubah drastis.
Ia segera mengedarkan ki murni, tetapi dalam sekejap harimau bersayap sudah mendarat di depannya. Splay! Darah menyembur ke udara. Jantung anggota sekte Wan Shou berdegup liar. Ia telah mati. Dalam sekejap, seorang kultivator lapisan Xuan Qi terbunuh oleh harimau bersayap. Tenggorokannya digigit hingga putus, kepalanya terpisah dari tubuh, sungguh mengerikan. Harimau bersayap kemudian berjalan perlahan, memancarkan aura intimidasi dan haus darah. Setiap kali matanya menatap seseorang, orang itu langsung menundukkan kepala, tidak berani menatap balik. Binatang itu terlalu menakutkan. Jika ia bisa membunuh kultivator lapisan Xuan Qi dalam sekejap, bagaimana dengan mereka? Kau yang bicara, kata Lin Feng dingin sambil menatap orang lain, membuat orang itu gemetar dari kepala hingga kaki. Beberapa kultivator lapisan Xuan Qi. Yang terkuat berada di lapisan ketiga Xuan Qi, lalu ada juga yang di lapisan pertama dan kedua. Totalnya sekitar 10 orang, kata orang itu dengan suara gemetar sambil melirik harimau bersayap dengan ketakutan. 10 kultivator lapisan Xuan Qi, termasuk beberapa di lapisan ketiga. Ekspresi Lin Feng semakin dingin. Mereka ingin membunuh Meng Qing. Mereka juga ingin membunuh semua teman Lin Feng. Sekte Wan Shou, teriak Lin Feng dengan suara sedingin es. Aku akan membunuh kalian semua. Bab 401, Kemarahan. Mati. Suara Lin Feng yang sedingin es memenuhi udara. Harimau bersayap mengaum dan segera menyerang dua kultivator sekte Wan Shou. Dalam sekejap, cakarnya menghancurkan kepala mereka hingga hancur berkeping-keping, darah terciprat ke segala arah. Melihat itu, anggota sekte lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat seperti mayat. Mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka kaku, ketakutan telah melumpuhkan mereka. Binatang itu membunuh dengan begitu mudah. Seorang kultivator lapisan pertama Xuan Qi saja telah dipenggal dalam sekejap oleh gigi tajamnya. Membunuh mereka yang jauh lebih lemah tentu lebih mudah lagi. Lari. Ketakutan menguasai jiwa mereka. Hanya satu kata yang bergema dalam pikiran mereka, lari. Kaki mereka akhirnya bergerak. Mereka berpencar ke segala arah, berharap meningkatkan peluang untuk selamat. Kalian semua akan mati. Setelah itu, aku akan membunuh siapapun yang berhubungan dengan sekte Wan Shou. Tidak seorang pun akan lolos hidup-hidup, kata Lin Feng dingin. Tidak ada yang akan selamat. Sekte Wan Shou ingin membunuh semua orang yang berhubungan dengan Lin Feng, maka Lin Feng juga akan membunuh siapapun yang berhubungan dengan mereka. Siapapun yang berjalan berdampingan dengan anggota sekte Wan Shou akan mati. Suara kepala lain yang dihancurkan oleh cakar harimau bersayap terdengar. 8 anggota sekte Wan Shou telah terbunuh. Kecepatan harimau bersayap begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka bisa kabur? Dalam waktu singkat, semua orang yang datang untuk membunuh Jing Yun dan Duan Feng telah mati. Mereka semua dibantai oleh harimau bersayap, sementara Lin Feng bahkan tidak perlu bergerak. Ia hanya menyaksikan dengan dingin. Melawan orang-orang seperti itu tidak pantas baginya. Roar. Harimau bersayap mengaum dengan suara mengerikan. Mulut dan cakarnya berlumuran darah. Matanya tampak sangat buas dan kejam, bahkan terlihat bersemangat setelah membunuh begitu banyak orang. Sebagai binatang buas purba, keganasan dan haus darah adalah sifat alaminya. Dipaksa menjadi hewan peliharaan jinak oleh kucing itu adalah kenangan paling menyakitkan baginya. Menakutkan sekali. Duan Feng dan Jing Yun menatap harimau bersayap. Sudah lama mereka tidak bertemu Lin Feng, dan kini ia memiliki binatang buas yang begitu mengerikan di sisinya. Lin Feng, kakak, cepat kembali ke Akademi Surgawi, kata Duan Feng tiba-tiba. Jing Yun mengangguk. Benar, Lin Feng, ada begitu banyak kultivator kuat di sana. Meng Qing dan Lan Jiao mungkin tidak mampu menghadapi mereka. Jangan khawatir, jawab Lin Feng hampir bersamaan sambil menggeleng pelan, seolah sudah menduga apa yang akan mereka katakan. Membunuh Meng Qing tidaklah mudah. Selain Meng Qing yang sangat kuat, Akademi Surgawi juga memiliki kekuatan besar. Lin Feng yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Meng Qing dan Lan Jiao. Pangeran kedua Duan Wuya, wakil kepala Akademi Longding, dan Yan Yuping Sheng tidak akan membiarkan sekte Wan Shou bertindak semaunya di dalam akademi. Terlebih lagi, mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang dijanjikan perlindungan oleh pangeran diserang. Lin Feng yakin bahwa jika situasi menjadi berbahaya, mereka pasti akan turun tangan. Duan Wuya selalu membantu Lin Feng dan ingin menjalin hubungan baik dengannya. Meskipun Lin Feng sendiri tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa pada Meng Qing, kata Lin Feng kepada Duan Feng dan Jing Yun.
Kemudian ia menoleh kepada dua orang lainnya, Feng Ting dan lelaki tua itu. Saat melihat Lin Feng menatap mereka, wajah mereka membeku. Mereka bahkan tidak berani berkedip. Ekspresi mereka dipenuhi kebencian sekaligus ketakutan. Jing Yun, bagaimana kalian bertemu mereka? Tanya Lin Feng datar. Di wilayah Gunung Pedang dulu, mereka dikejar oleh penjaga klan mereka sendiri dan bertemu Jing Yun serta Duan Feng. Aku dan Duan Feng datang ke sini untuk berlatih dan kebetulan bertemu mereka. Saat itu, penjaga klannya mengkhianatinya, mereka ingin memperkosanya dan membunuh lelaki tua itu. Duan Feng membunuh para penjaga dan menyelamatkannya. Jawab Jing Yun, lalu ragu-ragu menambahkan, selain itu. Duan Feng. Ia melirik Duan Feng dan berhenti bicara. Selain itu, Duan Feng menyukainya. Namun dia hanya memanfaatkannya. Dia membuat Duan Feng melawan binatang buas kuat agar bisa mengambil benda berharga. Lanjut Lin Feng, menyelesaikan kalimat Jing Yun. Itu memang benar. Siapapun bisa melihat bahwa Feng Ting memanfaatkannya. Di balik wajah cantiknya, ia berhati dingin dan tak bermoral. Kesedihan muncul di mata Duan Feng. Itu pertama kalinya ia menyukai seorang gadis, tetapi ia hanya dipermainkan. Saat situasi menjadi berbahaya, gadis itu langsung menyangkal hubungan mereka, bahkan menyatakan kebencian terhadap Lin Feng demi menyenangkan sekte Wan Shou. Jing Yun tetap diam sambil mengangguk. Persis seperti yang dikatakan Lin Feng. Lin Feng kembali menatap Feng Ting dan lelaki tua itu. Keduanya gemetar ketakutan. Mata Lin Feng sangat dingin. Kami pergi, kata Feng Ting sambil mulai melangkah. Mereka ingin pergi karena tidak ingin menghadapi Lin Feng. Berhenti, kata Lin Feng. Pergi begitu saja? Tidak semudah itu. Feng Ting gemetar dan perlahan berbalik. Apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya. Apa yang ingin kulakukan? Ulang Lin Feng dingin. Ia lalu berkata dengan nada datar. Tadi kau bilang kita musuh, kau ingin aku mati. Sekarang aku ada di depanmu, mengapa kau tidak datang dan membunuhku? Feng Ting tidak mampu menjawab. Memang, ia dan lelaki tua itu benar-benar mengatakan hal itu. Ini sudah kedua kalinya. Pertama kali, aku membiarkanmu hidup. Kali ini, kau bahkan tidak berterima kasih pada Duan Feng yang menyelamatkanmu, malah memanfaatkannya. Ketika bahaya datang, kau langsung ingin kabur. Betapa konyol. Tanpa Duan Feng, kau sudah mati. Dan jika aku tidak datang tepat waktu, kalian semua juga sudah mati. Jadi kalian berutang nyawa padaku. Lin Feng kemudian berkata dengan nada sedingin es. Baiklah. Cukup sampai di sini. Sekarang kalian bisa mati. Kalian bisa mati sekarang. Kata-kata itu membuat wajah Feng Ting dan lelaki tua itu berubah drastis. Mereka menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng benar-benar berniat membunuh mereka. Lin Feng, kak. Ketika Duan Feng mendengar kata-kata itu, ia tertegun dan berteriak. Meskipun Feng Ting telah memanfaatkannya, ia tetap akan merasa sedih jika gadis itu mati. Duan Feng, ada hal-hal yang bisa dimaafkan, dan ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Dia memanfaatkanmu dan perasaanmu. Kau menyelamatkan nyawanya, lalu saat bahaya datang, dia mencoba menikahmu dari belakang. Hal seperti itu tidak dapat ditoleransi, kata Lin Feng dengan tenang sambil menoleh ke arah Duan Feng. Ia melanjutkan, mereka memilih membiarkanmu mati demi menyelamatkan diri sendiri. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih. Orang seperti itu tidak pantas hidup. Lin Feng menatap wajah Duan Feng yang masih lembut, lalu berkata dengan tegas. Mereka adalah jenis manusia paling menjijikkan. Kau harus memahami mengapa aku bertindak seperti ini. Di dunia ini, kau tidak berutang apapun kepada siapapun. Tidak ada kewajiban melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa balasan. Namun jika seseorang melakukan sesuatu untukmu dengan tulus, kau harus bersyukur dan menghargainya, karena tidak ada seorang pun yang berutang kepadamu. Pemikiran Lin Feng sederhana, itulah hukum dunia kultivasi yang tanpa belas kasihan. Duan Feng tidak pernah berutang apapun kepada Feng Ting, tetapi ia menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya, Feng Ting bukan hanya tidak berterima kasih, tetapi bahkan mengkhianatinya. Setelah semua itu, mengapa Duan Feng masih peduli padanya? Ia telah bertindak tanpa pamrih, dan inilah balasannya. Mendengar kata-kata Lin Feng, Duan Feng terdiam. Ia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu sedalam ini. Kalian berdua, bunuh diri atau aku yang akan membunuh kalian, kata Lin Feng dingin dan tanpa emosi. Feng Ting dan lelaki tua itu tampak ketakutan luar biasa. Lin Feng benar-benar akan membunuh mereka. Sepertinya kalian tidak berniat melakukannya sendiri, kata Lin Feng dengan nada jijik. Matanya dipenuhi rasa muak dan kebencian.
Ia sangat membenci orang yang mengkhianati kebaikan orang lain. Siluet Lin Feng berkelebat dan menghilang dari tempatnya. Feng Ting dan lelaki tua itu ketakutan setengah mati. Sesaat kemudian, kilatan cahaya jahat melintas di depan mereka, dan pada detik berikutnya tubuh mereka jatuh ke tanah tanpa suara. Mereka mati. Lin Feng membunuh orang-orang seperti itu tanpa ragu dan tanpa belas kasihan. Dunia itu tanpa hati, tetapi Lin Feng tetap melindungi teman dan keluarganya. Siapapun yang berani menyakiti mereka atau mengancam nyawa mereka, harus mati. Bersambung.